Pernah dengar nama Ibnu Sina? Kalau belum, kamu mungkin mengenalnya dengan nama Avicenna. Tapi siapa sih sebenarnya dia? Yuk, kita masuk ke cerita salah satu jenius terbesar dalam sejarah umat manusia. Kita mulai dari Persia, abad ke-10. Seorang bocah bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di desa Afshona. Dari kecil, Ibnu Sina sudah beda banget. Bayangin, umur 10 tahun dia udah hafal Al-Quran. Tapi itu baru awal. Dia punya rasa ingin tahu yang gak ada habisnya. Matematika, filsafat, astronomi, sampai musik, semuanya dia pelajari. Tapi tunggu, apa yang bikin dia masuk dunia kedokteran? Ternyata, ada kisah menarik di sini. Waktu usianya 16 tahun, dia mulai belajar kedokteran dan boom! Dalam 2 tahun, dia udah jadi dokter yang dicari-cari orang. Menurut dia, belajar kedokteran itu nggak susah-susah amat. Ya, segitu jeniusnya dia. Tapi, ada satu momen besar yang mengubah segalanya. Suatu hari, penguasa di daerahnya sakit parah. Nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Lalu, dipanggillah Ibnu Sina. Ajaibnya, dia berhasil menyembuhkan penguasa itu. Sebagai ucapan terima kasih, Ibnu Sina diizinkan mengakses perpustakaan kerajaan. Nah, di sini nih dia menyerap ilmu dari berbagai budaya, Yunani, Romawi, India, bahkan tradisi Arab. Campuran pengetahuan inilah yang membentuk dasar karyanya. Dan akhirnya, lahirlah Al-Hanun fi Al-Tib alias The Canon of Medicine. Buku ini bukan cuma sekadar buku teks. Ini ensiklopedia medis 5 volume yang isinya mencakup diagnosa penyakit, farmakologi, sampai pembedahan. Luar biasanya, buku ini jadi standar pendidikan medis di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Gokil nggak sih? Tapi Ibnu Sina nggak berhenti di situ. Dia juga orang pertama yang menjelaskan tentang penyakit menular dan bagaimana air bisa jadi perantara infeksi. Di zaman itu, ini revolusioner banget. Bahkan, konsep ini jadi dasar ilmu epidemiologi modern. Selain itu, dia juga memperkenalkan metode eksperimen dalam penelitian medis, yang sampai sekarang masih dipakai. Keren ya? Tapi, hidupnya nggak selalu mulus. Dia sering terjebak dalam konflik politik, hidup berpindah-pindah, bahkan pernah dipenjara. Tapi anehnya, semua rintangan ini justru bikin dia semakin produktif. Dia menulis lebih dari 450 buku dalam hidupnya. Berapa kali kita ngeluh nggak punya waktu buat belajar? Ibnu Sina kayaknya nggak kenal kata mager. Dan yang lebih gila lagi, meskipun dia hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, banyak ide-idenya masih relevan sampai sekarang. Jadi, kalau kamu pernah berobat ke dokter, sedikit banyak kamu harus berterima kasih sama Ibnu Sina. Nah, gimana? Inspiratif banget, kan? Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kita bakal terus bahas sejarah, sains, dan tokoh-tokoh yang bikin kita mikir, wow, ternyata dunia ini luar biasa banget.